Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview sebuah portable Bluetooth speaker terbaru dari Lanyes, yaitu Lanyes S816. Harganya S816 ini dijual di range harga sekitar 250 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah lengkap beserta spesifikasi detailnya. Dan S816 ini katanya merupakan suksesor atau penerus dari seri S805. Dan kita lihat aja apa sih perubahan yang dibawa dari S816 ini. Jadi awal-awal gue akan mulai dari sisi build quality dan desainnya. Kalau dari sisi desain, kalian lihat sendiri S816 ini memang berbeda sedikit dibandingkan seri sebelumnya. Perbedaannya adalah dari sisi desainnya, dia model kayak persegi 8, dan untuk dari sisi build quality-nya gue nggak ada masalah karena build quality-nya cukup baik untuk range harga yang ditawarkan. Meskipun materialnya masih plastik, tapi plastiknya ini kayak udah dilapisi sama sedikit silikon yang membuat build quality-nya memang bagus. Terus yang kedua juga kalau kalian ngomongin sisi packingnya ini udah dikasih aksesoris yang cukup lengkap, mulai dari kabel auxiliary, terus kabel USB Type-C-nya, dan tali untuk gantungan strap yang digunakan di speaker ini. Kalau untuk layoutnya, dia ada satu buah speaker yang terletak di sisi depan ini. Meskipun kalian akan berpikiran S816 ini mempunyai karakter suara 360 derajat, tapi kenyataannya enggak. S816 ini mempunyai typical front facing direct langsung ke arah kalian karena letak speakernya ini terletak di bagian depan dan menghadap langsung ke arah kalian, bukan menghadap ke atas ataupun ada dua buah speaker kiri dan kanan, enggak. Jadi dia hanya ada satu buah mono yang di depan sini, dan dia mempunyai power output 15 watt dari satu buah speaker ini. Dan selanjutnya untuk bass radiatornya dia ada dua terletak di sisi atas dan bawah, dan untuk pasif radiator ini memang mempunyai size yang cukup besar. Karena S816 ini secara size dia lumayan besar untuk konfigurasi speaker yang model seperti ini. Dia lebih besar dibandingkan Eagle Terra 3 Mini yang kalau kalian lihat dari secara size ya cukup berbeda signifikan ya. Kalian lihat sendiri aja size-nya. Dan kita lanjut untuk layoutnya sendiri. Semua tombol dia terletak di sisi belakang. Ada tombol on off, ada tombol volume, dan tombol play pause. Kita coba nyalain. Untuk notifikasinya dia simple banget, dan ada satu buah LED kelap-kelip yang terletak di sisi belakangnya ini yang di atas tombolnya. Dan untuk inputnya sendiri dia juga cukup lengkap. Dia disediakan auxiliary, disediakan micro SD, dan untuk charging portnya pastinya udah menggunakan USB Type-C. Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5, dan untuk latensinya dia masih dalam kategori biasa aja. Kalau kalian pakai buat streaming YouTube, dia akan masih sedikit berasa ketinggalan. Tapi itu masih dalam batas toleransi yang wajar karena untuk range harganya memang rata-rata seperti itu kalau kalian ngomongin soal latensinya. Really good with certain type of speakers, but they're not that good with other speakers. And then there are shitty amplifiers, and then there is the Thalo. Dan sekarang gue lagi ngetes mengenai built-in microphone dari Lanyes S816 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian simpulkan sendiri mengenai kualitas built-in microphone-nya. Jarak dari gue ke speaker sekitar 30 cm, dan kalau gue ngeliat dari grafiknya, dia sepertinya mempunyai built-in microphone yang cukup baik ya, karena dia dari volume yang gue ngomong itu kayak suaranya cukup besar, dan ketika gue deketin microphone-nya dia akan mempunyai kualitas suara seperti ini. Dan kalau kalian lihat built-in microphone-nya tuh kayak terletak di sisi belakang di dekat tombolnya sini. Jadi kalau kalian ngomong, pastiin aja built-in microphone-nya ini langsung mengarah ke arah kalian. Dan sekarang gua taruh lagi, kurang lebih jarak dari gua ke S816 ini sekitar 40 cm. Jadi silakan kalian simpulkan sendiri mengenai kualitas built-in microphone-nya. Oke, lanjut untuk IP ratingnya. Lanyes S816 ini udah dilengkapi dengan IPX6. Ini akan aman kalau kalian pakai misalkan buat kegiatan outdoor, terkena air hujan atau terkena semprotan. Jadi dia akan safe, tapi ini nggak bisa kalian cemplungin ke dalam kolam renang karena basicnya dia hanya akan tahan terhadap tekanan air dari luar, tapi dia nggak bisa fully waterproof. Dan untuk baterainya sendiri dia dilengkapi dengan kapasitas 1200 mAh. Untuk baterainya sendiri menurut gua di kapasitas 1200 mAh dia terbilang cukup awet. Lanyesnya sendiri dia ngeklaim bisa bertahan di atas 6 jam. Ketika penggunaan gua sekitar 2 jam, dia hanya berkurang sekitar 10%.
Ya, kalau indikator tersebut akurat, dia harusnya bisa bertahan di atas 6 jam dan menurut gue itu angka yang udah bagus buat sebuah portable Bluetooth speaker di range harga 200 ribuan ini, apalagi hanya mempunyai kapasitas baterai sebesar 1200 mAh ini. Tapi yang paling penting adalah seperti biasa pastinya sound quality-nya, karena kalian pasti penasaran mengenai sound quality S816 ini, terutama kalau kalian bandingkan dengan Eagle Tera 3 Mini ini. Memang keduanya ini nggak sekelas ya, karena dari sisi harga cukup jauh perbedaannya, yang dimana Tera 3 Mini kalau kalian presentasikan dia mempunyai harga 50% lebih mahal, dia kayak 370 ribuan, sedangkan ini hanya 240 sampai 250 ribuan. Dan yang berbeda juga dari konfigurasi drivernya, yang dimana Tera 3 Mini ini dia ada stereo kiri dan kanan dan dia punya konfigurasi 360 derajat. Sedangkan lainnya sini kan langsung front facing ke arah kalian, ke arah depan ya. Jadi di sound sample mungkin suaranya akan sedikit berbeda, yang dimana di lainnya sini akan langsung mengarah direct ke arah mic. Sedangkan si Eagle Tera 3 Mini akan lebih menyebar. Jadi langsung aja gue puterin sound sample di antara keduanya, dan nanti akan gue bahas sound quality lebih detailnya. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told
told shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money Making everybody act out. I don't lie to these women. If I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. you only get jealous. Oke, itu adalah sound quality dari Laneyes S816 versus Eagle-Terra 3 Mini. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung tulis di kolom komen. Seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang punya selera dan pendapat yang berbeda-beda. Mengenai S816 ini, ketika pertama kali gue mendengarkan speaker ini, gue langsung berpikiran kalau speaker ini tuh sama aja sama Laneyes generasi sebelumnya, yang dimana dia mempunyai signature yang mirip banget dari Laneyes S105, S805, mungkin S809 pun akan sama, dia punya typical signature yang seperti ini, yang dimana dia tuh lebih nge-boost di area mid frekuensi atau di area vokalnya. Jadi vokal di speaker-speaker lainnya itu lebih berasa dominan dibandingkan frekuensi lainnya. Kalau kalian ngomongin treble di S816 ini minim. Jadi dia kalau ada suara-suara gitar atau suara-suara simbal, suara di sini tuh terdengar sangat roll off ya. Jadi kayak suara yang harusnya ting di sini tuh kayak teng teng gitu. Jadi kayak kurang pronounce aja. Dan kalau kalian ngomong di sisi detailnya juga di sini tuh akan kalah dengan beberapa speaker yang beredar di luar sana. Kalau kalian ngomongin mid frekuensinya, ngomongin vokalnya, seperti yang gue bilang di awal, ini juga tipikal suara yang nge-boost banget di vokalnya. Memang vokalnya tuh berasa maju banget, terutama kalau kalian bandingkan dengan frekuensi lainnya, misalkan dengan alat musik, dia vokalnya berasa di depan dan mendominasi. Tapi masalahnya, vokal di S816 ini kolorasinya itu sangat-sangat berasa. Jadi kalau kalian bingung, bang, kolorasi itu apa? Kolorasi itu kayak perubahan karakter suara yang nggak sesuai dengan aslinya. Jadi misalkan kalau kalian dengerin lagu yang biasa kalian dengerin, kita ambil contoh lah, misalkan kalian mendengarkan lagu Tulus. Tulus itu mempunyai karakter yang memang khas, yang biasa kalian dengerin di berbagai macam speaker ya, dia mempunyai kurang lebih kualitas suaranya ya suara Tulus gitu. Tapi kalau kalian dengerin di S816 ini, Tulusnya jadi kayak berasa suaranya tuh bindeng dan gak natural sama sekali. Yang kalau gue analogiin mungkin kayak kalian tuh ngomong kayak ditutupin seperti ini. Yang kalau kalian dengar suara gue sekarang ketika gue ngomong biasa, pasti kalian merasa suara gue tuh akan sedikit aneh ketimbang gue nggak nutup mulut gue seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gitu aja lah analoginya untuk membedakan suara dari S816 ini kalau kalian bandingkan dengan let's say Eagle-Terra 3 Mini. Untuk suara bassnya, bass di S816 ini menurut gue untuk range harganya ya dia terbilang oke-oke aja. Meskipun balik lagi kalau kalian bandingkan dengan Vivan VS12, Vivan VS12 mempunyai dentuman bass yang lebih berasa. Dan memang kalau gue bilang VS12 itu memang bassnya di atas rata-rata untuk speaker di range harganya. Tapi kalau S816 ini menurut gue masih masuk ke dalam kategori yang cukup oke dan rata-rata lah. Jadi nggak spesial tapi juga gue nggak merasa kurang. Dan untuk bassnya dia akan lebih meningkat ketika kalian setel volume di atas 80%. Jadi S816 ini positifnya adalah ketika kalian naikin volumenya, dia akan mempunyai output suara yang lebih baik. Jadi kalau 80%, 90%, 100%, dia akan berasa dentuman bassnya lebih berasa. Dan ketika volume 100% juga dia hampir minim distorsi dan masih oke, terutama kalau kalian pakai buat outdoor. Tapi kalau kalian ngomongin masalah power output yang 15 watt, kalau kalian bandingkan dengan JBL Go 3 yang harganya jauh lebih mahal tapi power outputnya juga jauh lebih kecil dan lain sebagainya, gue ngerasa 15 watt yang ada di S816 ini bukanlah 15 watt yang RMS atau yang bisa gue bilang pure. Karena ya 15 wattnya memang nggak terasa seperti 15 watt. Mungkin di realnya kalau misalkan kalian temuin di speaker-speaker branded, ya dia mungkin hanya dibekali dengan power output sekitar 6 watt mungkin atau 7 watt. Yang jelas kalau 15 watt sih harusnya suaranya tuh nggak seperti ini dan akan lebih berasa powerful lagi dibandingkan S816. Jadi overall gimana dengan kualitas S816? Balik lagi ke kalian. Kalau kalian suka dengan kualitas Laneyes atau signature Laneyes, misalkan kalian punya S105, S805, S809,
Ketiganya itu masih punya signature yang mirip dengan S816. Satu-satunya Laneyes yang sedikit berbeda adalah Laneyes S806 dan itu merupakan satu-satunya tipe Laneyes yang masuk dalam kategori oke menurut selera gua dibandingkan Laneyes yang lainnya. Jadi kalau kalian nanya ke gua menurut selera dan opini gua, kira-kira gue rekomen apa enggak speaker ini? Gue nggak rekomen speaker ini karena basicnya S816 ini jauh dari tipikal suara yang gue cari dari portable Bluetooth speaker yang sesuai dengan selera gue. Tapi kalau kalian suka dan kalian kan udah denger di sound sample-nya, ya kalian sah-sah aja buat beli S816 ini karena sekali lagi kalau kalian ngomongin sound quality itu sifatnya subjektif banget. Jadi ya berbeda-beda setiap orang. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Laneyes S816 ini. Kalau kalian berminat, sekali lagi linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai S816 ini, ketika kalian beli dan kalian merasa ini suaranya bagus atau sesuai dengan selera kalian, kalian boleh banget sharing di kolom komen di bawah biar yang lain juga bisa mendapat gambaran mengenai kualitas S816 ini. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.